Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bi muradil amwali wal iqaril mahlukat wal auladil banina wal banat wa an nurabiyahum bil akhlaqi wal hasanat wa nub'idahum 'anil ma'asi wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-amjad, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulin karim. Jamaah Jum'ah, tamu undangan Allah yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji hanya teruntuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat yang berlimpah-limpah kepada kita sekalian, sehingga kita bisa menunaikan berbagai aktivitas dan kegiatan yang bermanfaat, dan kita juga bisa menunaikan ibadah dengan tenang, dengan damai, dengan segala sepenuh kehadiran hati, jiwa, dan raga kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tulus ikhlas, tanpa paksaan dari siapapun. Namun semua itu adalah panggilan jiwa, panggilan hati, dan panggilan hidup yang kita wajib untuk melakukannya. Maka dengan nikmat ini kita harapkan kita semakin berdaya guna, semakin bermanfaat, dan bisa mengoptimalkan sisa kehidupan kita masing-masing. Jamaah salat Jum'ah, tamu undangan Allah yang berbahagia, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri teladan agung yang namanya telah terabadikan di dalam kitab suci Al-Qur'an, yang namanya tercatat di dalam sejarah dunia, dan bahkan seorang intelektual dari Inggris, Michael Hart, menulis sebuah karya yang berjudul 100,000 Influence the World. 100 tokoh yang sangat berpengaruh di dunia, menempatkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW pada urutan yang pertama. Maka atas prestasi amal solehnya, atas dedikasi dan perjuangannya terhadap ajaran agama Islam, menjadi suri teladan umat manusia, karena dengan akhlaknya yang agung memberikan inspirasi kepada kita untuk senantiasa berakhlak yang terbaik, yaitu akhlak al-karimah. Karena dengan akhlak yang terpuji, insya Allah tata kehidupan ini akan berjalan dengan baik. Sebaliknya, jika umat manusia menghindari, mengingkari akhlak yang terpuji, maka tata kehidupan akan kacau balau. Konflik akan terjadi terus-menerus di berbagai belahan bumi. Konflik dalam rumah tangga, konflik dalam kantor, konflik dalam masyarakat, dan hingga konflik antar bangsa akan senantiasa terjadi. Karena pada prinsipnya konflik-konflik itu, masalah-masalah itu timbul karena mengingkari akhlakul karimah. Ketika orang duduk di dalam satu majelis, saling bermuasawarah, saling mencari solusi yang terbaik dari masalah-masalah yang melilit mereka, tentu tidak akan ada terjadinya konflik.
karena mereka bisa menerima posisi dan kedudukannya masing-masing, sehingga mereka bisa menjalankan sesuai dengan akhlakul karimah. Tapi sebaliknya, bila seseorang ataupun kumpulan orang, bahkan kumpulan bangsa, mengingkari akhlak yang terpuji, mengingkari moral yang tinggi, mengingkari etika, maka tentu akan terjadi persinggungan dan pertikaian sampai pada pertumpahan darah dan peperangan. Peperangan yang terjadi di muka bumi sampai detik ini seperti halnya antara Palestina dan Israel. Ini adalah tokoh-tokoh kunci di balik layar itu semuanya tidak mempraktekkan amal dengan akhlakul karimah. Atau sebaliknya, satu sisi saja menjunjung akhlakul karimah, tapi yang lain adalah sebaliknya, iri dengki, takabur, bahkan yang sering menimbulkan konflik itu adalah ketamaan, ingin menguasai segalanya, bahkan ingin melemahkan yang lain, sehingga inilah menjadi akar masalah di dalam masyarakat. Maka apabila seseorang menjunjung tinggi akhlak yang terpuji, beretika yang mulia di tengah-tengah masyarakat, maka ini sudah mengamalkan, menjalankan misi utama Rasulullah SAW, yaitu liutamima makarimal akhlak. Ajaran Islam adalah untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti manusia, untuk bisa maksimal dalam mencapai kehidupan yang sejahtera lahir dan batin. Teladan inspirator kehidupan Rasulullah Muhammad SAW dengan akhlak-akhlaknya yang mulia, kejujuran, kerja keras, tanggung jawab. Kalau itu kita implementasikan di dalam masyarakat dan keluarga kita, insya Allah keluarga kita akan baik-baik saja, masyarakat kita akan baik-baik saja, dan lingkungan kita akan baik-baik saja. Muncul konflik antar tetangga karena salah satu anggota masyarakat itu tidak melaksanakan akhlak yang terpuji. Kalau semuanya melaksanakan akhlak yang terpuji, yang mulia, pasti dia akan mendudukkan masalah dengan sebaik-baiknya dan segera mengakhiri segala konflik yang terjadi. Jamaah Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Maka marilah kita saling berwasiat tentang iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kunci kesuksesan kehidupan di dunia ini dan di akhirat terletak pada kualitas dan kesungguhan kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri dengan segala potensi yang kita miliki. Bagi mereka orang yang berharta, berkecukupan, dan the have, maka mendekatkan diri dengan hartanya, ditasarufkan, dikeluarkan untuk zakat, untuk fitrah, untuk sedekah, untuk wakaf, dan untuk perjuangan kebaikan. Bagi orang yang kekurangan harta, maka dia harus dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan apa potensi yang dia miliki untuk ditasarufkan di dalam kebaikan. Bukan sebaliknya, mereka yang berharta berfoya-foya kemudian bermaksiat, karena semua jenis kemaksiatan itu high cost. Semua jenis kemaksiatan itu tidak ada yang free, tidak ada yang gratis. Semuanya berisiko tinggi dan berbiaya tinggi. Dan itu ujung-ujungnya adalah kesengsaraan di dunia maupun di akhirat. Tapi sebaliknya, apabila harta itu dikelola dengan baik, ditasarufkan kepada hal-hal yang mendatangkan maslahah, manfaat, maka insya Allah akan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang mempunyai pengetahuan,
mempunyai informasi yang cukup, mempunyai skill yang profesional, maka bisa berbagi dengan keahliannya, dengan ilmu pengetahuannya untuk bisa mencerahkan yang lain, untuk bisa memotivasi yang lain, untuk bisa membangkitkan dan mengatasi kebodohan dan keterbelakangannya. Karena dengan ilmu pengetahuan, insya Allah akan memberikan derajat kepada siapa saja yang menjadi penuntut ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah berjanji bahwa siapa saja yang menuntut ilmu, Allah akan angkat derajatnya. Maka dengan ilmu pengetahuan, dengan pendidikan, seseorang bisa melakukan mobilitas vertikal, tidak terjatuh kepada kemiskinan. Karena dengan ilmu, orang akan senantiasa berpikir dan terus berpikir, mencari dan mengatasi segala kekurangan, segala yang bisa dipecahkan dengan pengetahuan yang dimiliki. Jamaah rahimakumullah, kita berada pada tanggal 16 Jumadil Awal, atau bentar lagi 4 atau 3 bulan lagi kita akan datang bulan suci Ramadan. Dan pada bulan Masehi ini kita berada di akhir penghujung tahun 2023. Saat yang tepat kita untuk membuat resolusi, saat yang tepat kita untuk berintrospeksi diri, mengevaluasi diri. Maka marilah kita senantiasa merenungkan di sisa kehidupan kita yang kita miliki. Karena setiap diri kita pada hakikatnya adalah menjalani sisa kehidupan. Terlepas dari berapa usia kita saat ini, prinsipnya bahwa waktu yang ada adalah sisa dari yang Allah berikan kepada kita saat ini. Jamaah, mungkin saat ini ada yang sudah 10 tahun hidup, ada yang sudah 20 tahun hidup, ada yang 20 tahun hidup, 30 tahun hidup, 40 tahun hidup, 50 tahun hidup, 60 tahun hidup, 70 tahun hidup, semakin langka. Dan beberapa dari saudara kita 80 tahun, dan beberapa lagi sudah 90 tahun hidup. Artinya hari ini dan ke depan yang akan kita jalani cuma sisa yang akan Allah berikan kepada kita. Entah berapa waktu lagi yang akan diberikan kepada kita. Apakah kita sanggup seperti halnya seorang penyair Indonesia, Khairul Anwar. Dia mengatakan, saya ingin hidup 1000 tahun. Subhanallah, beliau sudah meninggal, tetapi puisinya masih dibaca. Itu artinya bahwa setiap orang tidak tahu kapan batas yang akan kita tempuh dari kehidupan ini. Tapi yang bisa kita siapkan adalah memaksimalkan potensi yang kita miliki untuk sesuatu yang bermanfaat. Kita harus menyiapkan segala perbekalan kehidupan akhirat, karena itu adalah pasti. Kematian itu adalah pasti. Anak-anak mati wajar, mungkin gizi buruk, mungkin penyakit, mungkin suatu yang sudah menjadi takdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang penyebabnya macam-macam, tapi pada prinsipnya itu adalah batas dari takdir yang Allah tetapkan kepada setiap manusia. Maka jamaah rahimakumullah, kita semuanya harus memproduksi amal yang terbaik. Ahsanu amala, amal yang terbaik yang bisa kita tumbuh kembangkan menjadi suatu kemuliaan yang kelak kita pertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita berada di penghujung tahun 2023 Masehi, saatnya kita untuk merenung, merefleksikan diri. Saatnya kita bermuhasabah, mengevaluasi diri. Saatnya kita menimbang-nimbang mana yang manfaat, mana yang memberikan madarat, dan mana yang maslahat yang perlu kita kembangkan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam kemaksiatan.
keingkaran, kekufuran, bahkan kekafiran yang menyebabkan itu semuanya kerugian di dunia dan di akhirat nanti. Pada hakikatnya kehidupan dunia adalah wasilah untuk mencapai kehidupan akhirat yang utama. Walal akhiratu khairu laka minal ula. Kehidupan akhirat harus didahulukan, harus diutamakan daripada kehidupan dunia, sekalipun dunia adalah sebagai wasilah untuk mencapai kehidupan akhirat. Kita tidak akan mulia di akhirat kalau dunia kita terbengkalai. Maka dengan dunia kita bisa meraih kehidupan akhirat dengan amal-amal, pundi-pundi amal yang kita lakukan. Hakikat akhirat adalah lebih kekal dan abadi selamanya. Walal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat tempat kembali yang kekal. Semoga kita bisa mempersiapkannya dengan canggih, dengan profesional, dengan segelap amal-amal yang kita lakukan, dengan perhitungan amal yang mantap. Maka Allah mengingatkan kepada kita sekalian dalam surat Al-Hasr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang, hendaklah setiap pribadi memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok kehidupan akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jamaah rahimakumullah, tidak ada orang yang bisa mengingkari apa-apa yang telah dilakukan. Sekalipun di dunia banyak orang, para pelaku kejahatan, senantiasa mencari alibi untuk bisa terhindar dari hukuman di dunia. Namun kelak di akhirat, tidak ada orang pun yang mampu selek terhadap apa yang telah dilakukan. Semuanya akan diteliti dan Allah alimun khabir. Allah khabirum bima ta'malun, maha teliti terhadap apa-apa yang telah kita kerjakan di dunia ini. Kita disertai oleh malaikat muhafadzah yang menyertai kita, menjaga kita. Malaikat mungkar dan nakir yang senantiasa mencatat kebaikan-kebaikan kita, demikian juga kejahatan-kejahatan kita. Semuanya terdokumentasi dengan baik. Kalau di masjid kita ada CCTV, maka pada diri kita sudah disertai dengan GPS. Kemana saja kita pergi sudah terekod. Mau tangan yang melakukan, mau mata yang melihat, mau telinga yang mendengar, semua data itu komplit akan dibuka kelak di akhirat nanti. Maka kalau kita dengan nalar yang sehat, dengan pikiran yang sehat, tentu kita akan berusaha memperbaiki dan menata sisa kehidupan kita senantiasa produktif dan senantiasa dalam kebaikan. Karena orang yang senantiasa membersihkan hati, kelak mereka akan menghadap kepada Allah dengan biqalbin salim. Dalam surat Al-A'la Allah berfirman ayat yang ke-14, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan diri dengan beriman. Jadi orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang menyucikan hatinya, yang menyucikan jiwanya, menyucikan dirinya, menyucikan pikirannya, dan menyucikan tindakannya dengan tindakan-tindakan yang baik, dengan akhlakul karimah. Merekalah orang yang akan beruntung. Siapakah orang yang beruntung itu di antara kita? Berdasarkan ayat di atas, orang yang beruntung adalah orang-orang yang mampu menyucikan jiwanya, menyucikan dirinya, dan senantiasa berbuat terbaik dalam amal solehnya di sisa kehidupan dunia ini. Sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah adalah
qalbin salim, dengan hati yang bersih, dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, dengan seluruh amal terbaik kita masing-masing. Wadzakir isma rabbika fasholla, dan ingatlah nama Tuhannya lalu sholat. Dengan senantiasa berzikir, mengingat Allah dikala bersama-sama banyak orang, dikala sendiri-sendiri di tengah sepi, di tengah keramaian, senantiasa ingat kepada Allah. Dengan sholat kita akan terformat, terprogram aktivitas yang kita lakukan senantiasa dalam kerangka untuk mensucikan jiwa agar senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kamu, wahai kebanyakan manusia, dalam surat Al-A'la ayat 16 disebutkan, lebih memilih kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Kalian melalaikan hal-hal yang menjamin kebahagiaanmu di akhirat dan terlena dengan gemerlap dunia. Maka di ayat yang 17, kamu lalai dari kehidupan akhirat, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kebahagiaan ukhrawi lebih murni dan tak terbatas, sedangkan kebahagiaan duniawi bersifat melenakan dan akan segera sirna. Walal akhiratu khairu laka minal ula, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada kehidupan dunia atau permulaan. Dan sungguh yang demikian itu lebih baik bagimu dari permulaan akhirat, beserta pahala yang Allah sediakan untukmu itu lebih baik daripada dunia ini. Kenikmatan akhirat bersifat abadi, sedangkan kenikmatan dunia hanya sementara dan saat ini saja. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya yang berlimpah kepadamu, baik dalam urusan dunia seperti kesukseskan, meraih, menyampaikan risalah. Ini sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maupun di akhirat dengan pahala, hak memberi syafaat dan sebagainya. Dia akan mencurahkan karunia kepadamu sehingga engkau menjadi puas karena mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, semoga kita senantiasa mendapatkan hidayah dan kita diterima tobat kita, sehingga sisa kehidupan kita senantiasa di dalam kebaikan, di dalam keberkahan dari apa yang kita lakukan. Demikian khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Beberapa poin yang perlu kita perhatikan antara lain, pertama, mari kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah, karena itu satu-satunya kunci cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita mendapat karunia di dunia yang terbaik dan rahmah Allah di akhirat kelak. Yang kedua, hakikat kehidupan yang kita jalani saat ini adalah merupakan sisa untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki keluarga kita, untuk memperbaiki masyarakat kita, untuk memperbaiki kehidupan dunia dan akhirat kita. Yang ketiga, mari kita saling mendoakan. Kita doakan saudara-saudara kita yang dalam keadaan tidak beruntung, menghadapi musibah, menghadapi penyakit, menghadapi kerugian dalam usaha dan bisnisnya, menghadapi kegagalan. Semoga mereka bangkit kembali, semangat untuk meraih. Dan kepada kita sekalian, semoga Allah berikan rizki yang terbaik kepada kita, diberikan peluang-peluang terbaik dari usaha-usaha yang kita lakukan, dan rizki yang kita peroleh, dan ilmu pengetahuan yang kita peroleh, ilmu yang halal, ilmu yang berkah, yang bisa bermanfaat untuk keluarga dan untuk menopang ibadah kita masing-masing. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bi mura'atil amwari wal wiqaril mamlukat wal auladil banina wal banat wa an nurabbiyahum bil akhlaqi wal hasanat wa nub'idahum 'anil ma'asi wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amjad. Amma ba'du, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha alimun khabir. Wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi musabbihati bi qudsih. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad waj'alna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultan. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana fataqabbal du'a. Allahumma ja'al hadha jam'an maghfura wa tabarrukana ba'da hadha tafarruqan marhuma. Allahumma ja'al yaumina hadha awwalus salaha wa awsatu falaha wa akhiruna jaha bahiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hadha jam'an maghfura wa danban maghfura wa tijaratan lam tabur. Allahumma rzuq ziyaratal haramain, ziyaratal Makkah wal Madinah masalama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a warinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wal afiyata fi jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al mauti wa maghfiratan 'inda al mauti wa rahmatan ba'da al mauti. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'inda hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.